Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan saya Restu Wahyuni di WTV Wedomartani TV dalam acara berita seputar Karang Taruna. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Sleman menyelenggarakan workshop untuk Karang Taruna Kabupaten Sleman. Kegiatan berlangsung pada tanggal 11 dan 13 Agustus 2020 di Rumah Makan Prengsewu, Jalan Magelang, Kabupaten Sleman. Bapak Ibu yang ada di depan dan teman-teman Karang Taruna Kabupaten Sleman, di mana kami bisa menginjeksi pemikiran agar pembangunan desa Sleman itu fokus. Hadir sebagai narasumber Bapak Agung Endarto, Kepala Bidang Kelembagaan dan Aparatur Desa Dinas PMD Kabupaten Sleman, serta moderator workshop oleh Kasih Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat Dr. Anda Sungkawati Budirahayu MSI. Dalam paparannya, Bapak Agung Endarto menyampaikan terkait proses pengisian jabatan perangkat desa. Bahwa pengisian perangkat desa itu sekarang basisnya adalah warga negara Indonesia. Jadi misalnya warga Sleman mau daftar di Bantul boleh, baliknya warga Klaten daftar di Sleman boleh. Itu kebijakan lokal di pemerintah Kabupaten Sleman adalah dengan memberikan nilai tambahan, nilai lokalitas. Jadi bagi warga setempat itu ditambah 10 poin. Kemudian ditambah lagi bagi mereka yang mempunyai pengalaman pengabdian di lembaga desa. Lembaga desa itu kan bisa dari LPMD, Karang Taruna, RT RW, dan seterusnya di lembaga desa yang telah diatur. Dengan nilai itu ada ketentuannya, misalnya pengabdian sekian tahun mendapatkan tambahan berapa. Itu adalah tambahan, tetapi nilai keseluruhannya adalah nanti dari akumulasi dari ujian. Ada ujian tulis, ada wawancara, dan sebagainya lah. Bapak Agung Endarto juga menyampaikan terkait eksistensi Karang Taruna dan peran aktif dalam pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan di desa itu didahului yang namanya Musdes dan Musrenbangdes. Di situ kan sebetulnya semua lembaga dari semua elemen itu masuk di sana, terlibat di sana. Silahkan. Ide-ide dari Karang Taruna itu muncul ketika Musrenbangdes. Karena apapun atau sebaik apapun ide-ide itu ketika tidak masuk dalam Musrenbangdes dan tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah desa itu tidak akan mungkin teranggarkan. Jadi pintu masuknya dari sana. Jadi memang ini demokrasi lokalnya monggo. Adik-adik yang lebih tahu persis kondisi di masing-masing desanya. Oh, pintu masuknya lewat mana? Kalau perlu pendekatan dengan BPD, dekati BPD karena BPD itu salah satu fungsinya adalah juga menyerap dan menyalurkan aspirasi. Hari kedua, workshop diselenggarakan antara Dinas PMD Kabupaten Sleman, pengurus Karang Taruna Kabupaten Sleman, beserta pengurus Karang Taruna Desa se-Kabupaten Sleman. Mohon maaf, kemarin memang ada pelantikan Karang Taruna Kabupaten Sleman periode 2020 sampai 2025. Di depan ini dari Karang Taruna Kabupaten Sleman semua. Yang intinya mohon dukungan, mohon intinya bantuannya untuk program-program ke depan. Mengingat kemarin, mohon maaf sekali tidak bisa mengundangi desa se-Kabupaten Sleman karena protokoler yaitu COVID-19. Jadi ya terbatas hanya pengurus dan tamu-tamu undangan, bupati dan kepala dinas dan jajarannya. Yang kedua, kita baru saja meresmikan Sekretariat Karang Taruna Kabupaten Sleman yang ada di Jalan Rajimin nomor 12 itu punya kita semua, punya Karang Taruna se-Kabupaten Sleman. Entah itu mau desa Pojok Kidul, Lor, Kulon, Wetan, itu rumah kita bersama.
Dalam kesempatan itu, pengurus Karang Taruna Kabupaten Sleman memberikan paparan program kerja yang akan dijalankan pengurus Karang Taruna, di antaranya bidang lingkungan hidup, hubungan masyarakat, dan usaha ekonomi produktif atau UEP Karang Taruna. Untuk masing-masing desa udah ada lingkungan hidupnya belum ya? Belum? Oh, ya. Untuk lingkungan hidup itu garis besarnya seperti kita mencari lahan seperti itu. Jadi kita bisa menanam di suatu lahan, misalnya di Bukit Sari ada banyak lahan. Nanti teman-teman dari KT bisa juga bercocok tanam di situ. Nanti hasilnya bisa buat pas dari Karang Taruna desa tersebut seperti itu. Nanti kita juga bisa seperti studi banding untuk ke KT lain, misalnya ya KT lain yang sudah sukses, nanti kita bisa studi banding seperti apa sih kegiatan yang di KT lain seperti itu. Untuk lingkungan hidup sendiri, sebenarnya gini, kita ketika kita masih hidup, kita akan sangat bersinggungan sekali dengan lingkungan hidup yang ada di sekeliling kita. Entah itu dengan benda mati, benda hidup, ataupun benda-benda yang lain yang dia punya istilahnya hubungan antara benda hidup dan benda mati tersebut. Kalau seumpama gambaran paling sederhana adalah kayak gini. Ketika lingkungannya rusak, kita mau punya uang berapapun, kita nggak bakal bisa makan uang. Sederhananya kayak gitu. Nah, makanya dari situ penting banget buat teman-teman di tingkat desa, kita bisa membuat atau menciptakan suatu gerakan yang dia berhubungan dengan kesadaran lingkungan hidup. Nah, pada program Karang Taruna Kabupaten Sleman periode 2020-2025 ini, kami dari Bidang Lingkungan Hidup ingin menggalakkan pengoptimalan lahan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Bidang humas, dokumentasi, dan publikasi. Jadi untuk teman-teman yang di desa yang belum punya media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan sejenisnya, itu nanti minta dibuat. Jadi nanti kalau ada kegiatan apa-apa bisa di-tag ke Instagramnya KT Kabupaten Sleman. Sudah pada follow semua? Sudah? Jadi gini, setidaknya misalkan ketika orang ngetek Widodo Martani katakanlah itu di Google, itu ya yang muncul itu karyamu gitu, yang upload itu teman-teman muda gitu. Misalkan di situ ada gambar apapun lah, kegiatan apapun itu. Jadi seperti itu akan lebih real, sehingga potensinya bisa diwadahi oleh teman-teman sendiri. Mungkin ada desa-desa tertentu yang memang kebetulan pengurus-pengurusnya belum familiar terkait dengan bagaimana pengelolaan website, bagaimana pengelolaan Google Business dan sebagainya. Itu untuk menunjang usaha ekonomi produktif Karang Taruna, silakan itu dirumuskan. Dan memang kalau misalkan itu butuh pendampingan atau pelatihan, tentunya Karang Taruna Kabupaten Sleman siap. Selain itu, kami juga akan menggagas sebuah. Kemarin kita sudah membekali di tahap yang pertama pada tanggal 11 kemarin. Kita menyampaikan tentang undang-undang desa. Jadi peran Karang Taruna di era undang-undang desa. Harapannya apa? Ya, dengan Karang Taruna berkumpul akan membuat perubahan yang besar bagi Kabupaten Sleman. Demikian kami sampaikan hasil liputan kegiatan Karang Taruna Kabupaten Sleman. Saya Restu Wahyuni mengucapkan terima kasih telah menyimak siaran kami. Sampai jumpa di lain kesempatan tentunya di WTV Wedo Channel Karang Taruna Parikesit Desa Wedo Martani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.